Kami persilakan pada Nadia Graciela Elias untuk menyampaikan materinya. Berikut saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Evaluasi Pasca Huni pada Rusunawa Rancacili. Pendahuluan. Nah, jadi dilatar belakangi dari kepadatan penduduk, salah satunya di Kota Bandung, yang menimbulkan keterbatasan lahan serta kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya adalah harga lahan meningkat dan masyarakat berpenghasilan rendah, jadi memiliki tempat tinggal yang kurang layak. Maka dari itu, pemerintah membuat program yang dinamakan Rumah Susun, berupa Rusunawa dan Rusunami. Nah, namun sayangnya program pemerintah ini banyak menuai kritik dan ketidakpuasan dari masyarakat karena berbagai hal. Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi pasca huni, salah satunya di Kota Bandung, yaitu Rusunawa Rancacili, supaya kita bisa mengetahui apa saja hal-hal yang bisa membantu memuaskan penghuni ke depannya dan supaya Rusunawa tersebut menjadi lebih efektif. Nah, berikut adalah metode penelitian saya. Jadi, ada pertanyaan penelitiannya mengenai bagaimana evaluasi pasca huni Rusunawa Rancacili berdasarkan pemanfaatan dan persepsi penghuninya. Kemudian metode yang dilakukan adalah dengan deskriptif kualitatif melalui pengamatan literatur dan wawancara. Kemudian literaturnya itu eh, dibahas melalui tiga aspek, yaitu aspek fungsional, teknis, dan perilaku. Selanjutnya dianalisis dan berakhir di kesimpulan. Landasan teori. Nah, jadi teori yang pertama itu adalah teori perilaku penghuni oleh J.H. Bracken pada tahun 2014. Yang pertama adalah penyesuaian, di mana penghuni membuat perubahan terhadap fisik dan hunian, sedangkan adaptasi di mana penghuni melakukan perubahan terhadap perilakunya. Kemudian evaluasi pasca huni oleh Preiser dan kawan-kawan pada tahun 1998. Aspek yang pertama adalah fungsional, yang mencakup efektivitas bangunan, kapasitas hunian, fleksibilitas, dan fungsional bangunan. Kemudian aspek teknis berupa kondisi fisik dan pengelolaan bangunan. Dan yang terakhir adalah aspek perilaku, yang berkaitan antara pengguna dan lingkungan fisiknya. Selanjutnya, pengamatan objek. Nah, jadi objek yang saya pilih ini terletak di Jalan Babakan Karet, Rusunawa Rancacili, di Bandung bagian timur. Dengan 6 masa totalnya. Yang pertama adalah Twin Block 1, 2, dan 3. Kemudian ada Tower Cylinder. Dan kedua masa yang berwarna ungu ini tidak akan dibahas karena masanya masih belum selesai dibangun. Nah, kemudian aspek yang mempengaruhi. Yang pertama adalah lokasi dan area sekitar. Jadi jaraknya ini Rusunawanya cukup jauh dari kota Bandung, yaitu sekitar 13 kilometer dari pusat kota. Kemudian untuk areanya sendiri, nah seperti yang sudah disebutkan tadi, ada entrance, kemudian Twin Block 1, 2, dan 3, kemudian Tower Cylinder, dan yang belum terbangun ini Tower Cylinder 2 dan Tower Close. Kemudian untuk fasilitas publiknya, ada taman bermain anak, lapangan, dan taman yang terdapat di tengah-tengah area bangunan. Kemudian untuk keamanan cukup terjaga karena di entrance itu ada pos satpam dan cukup dijaga oleh banyak petugas keamanan. Kemudian untuk aspek fisik Rusunawa itu ada ketinggian, ada unit, bentuk, struktur material, dan zoning. Untuk kamar dari twin block sendiri itu ada di tipe 24 dan tipe 27. Sedangkan untuk di unit kamar tower silinder terdapat tiga tipe, yaitu tipe 24, 36A, dan 36B. Analisisnya. Nah, jadi dalam pemenuhan dalam ketidakpuasannya, penghuni itu akan melakukan perubahan baik dari segi perilaku maupun perubahan terhadap hunian, seperti teori awal tadi. Nah, yang pertama adalah bentuk bangunan. Jadi bentuk bangunan ini mempengaruhi efektivitas secara fungsional serta perilaku penghuni. Bisa dilihat pada gambar pertama ini, di sini, di mana twin block ini ketinggiannya hanya 5 lantai, sedangkan tower silinder ini ketinggiannya adalah 9 lantai. Jadi bisa dilihat untuk interaksi sosial pun akan lebih dekat di tower twin block. Sedangkan untuk di tower silinder, jarak antar lantai dengan penghuniannya aja sudah jauh. Sedangkan jarak untuk turun ke bawahnya pun jauh. Sehingga mengakibatkan penghuni di twin block ini lebih banyak bersosialisasi dengan
penghuni lain daripada tower silinder. Selain itu, tower silinder juga penghuninya cenderung malas naik turun ke bawah karena liftnya mati. Jadi hanya bisa naik turun tangga. Akibatnya mereka hanya diam di kamar. Nah, kemudian untuk bentuk sendiri, jadi yang tower silinder ini karena bentuknya silinder, terdapat area-area kosong seperti balkon ini. Nah, akhirnya malah digunakan untuk penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai, seperti barang rongsok seperti ini. Selanjutnya, nah untuk ukuran unit itu harus disesuaikan dengan kebutuhan ruang gerak dan jumlah penghuninya. Contohnya di sini adalah penggunaan mebelar vertikal, di mana eh, karena kamarnya terlalu sempit, jadi penghuninya memutuskan untuk menggunakan mebelar-mebelar yang ditumpuk ke atas supaya lebih menghemat tempat. Kemudian ada penggunaan kamar tambahan juga, karena ternyata jumlah yang dihuni dalam kamar itu lebih banyak tidak sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Jadi akhirnya mereka menggunakan ruang tengah sebagai kamar tambahan. Selanjutnya ada aksesibilitas. Jadi kedekatan akses antara tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari ini sangat mempengaruhi kepuasan penghuni. Nah, contohnya di sini karena aksesnya jauh, penghuni itu jadi harus memiliki kendaraan. Akibatnya jadi kekurangan area parkir. Nah, ini akhirnya mereka menggunakan area serbaguna di dalam bangunan menjadi area parkir. Kemudian ada beberapa yang diparkirkan di bawah tangga. Kemudian mereka juga menambahkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan namun jauh diakses seperti warung dan sekolah. Nah, selanjutnya fasilitas unit maupun fasilitas rusun harus disesuaikan dengan kebutuhan penghuninya. Nah, contohnya ini ada beberapa tambahan dari unit yang dibuat oleh warga menyesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Seperti ini, eh, warga ada yang menambahkan ruang tamu karena di unitnya tidak ada ruang tamu, kemudian membuat warung, menambahkan area jemur di depan kamar, kemudian membuat gudang di area balkon. Nah, selanjutnya penggunaan ruang serbaguna yang lainnya itu disesuaikan dengan kebutuhan penghuni rusunawa masing-masing. Yang pertama ini ada area makan, kemudian area parkir, musola, musola tambahan, kemudian ada tempat pengisian air, kemudian ini ada ruang serbaguna, ruang rapat, kemudian di sini ada musola dan musola tambahan. Sorry, yang ini adalah PAUD dan ini adalah posyandu. Nah, kemudian untuk struktur dan material, semakin baik penggunaan struktur dan material bangunan, umur bangunan juga lebih panjang dan tanggap terhadap bencana. Nah, bisa dilihat ini tuh kondisi struktur dan material bangunannya sudah kurang baik. Akibatnya kayak saat gempa atau saat hujan besar, warga tuh cenderung takut, takut karena bangunannya akan roboh atau rusak. Mohon maaf, Kak. Waktu Ya, presentasi telah habis. oh ya, Terima kasih, Saudari Nadia. ya, Selanjutnya, makasih. kami persilakan Deborah Nathaniel Andres untuk memaparkan materinya. Saya yang berjudul Sense of Community Penghuni pada rumah susun dengan objek studi Rumah Susun Buddha Seci 1 dan 2. Untuk latar belakangnya sendiri, Sense of Community merupakan konsep terkait rasa kebersamaan terhadap lingkungan yang dibangun oleh setiap individu maupun kelompok. Sense of Community pada rumah susun sendiri melibatkan bagaimana penghuni merasa terhubung dengan tetangga, lingkungan sekitar, serta fasilitas umumnya. Salah satu elemen pembentuk sense of community sendiri pada rumah susun hadirnya ruang publik yang berfungsi untuk memperkuat ikatan komunitas dan sebagai tempat komunikasi di mana dapat memicu sense of community pada penghuninya. Dan yang terakhir ini, Rumah Susun Buddha Seci memiliki sense community yang baik dan kuat. Hal tersebut dapat dilihat dari interaksi, partisipasi, kegiatan, dan komunitas yang ada di dalamnya, serta ruang publik yang mendukung dan memperkuat interaksi dan komunitas pada rumah susun tersebut. Untuk objek studinya sendiri mengambil rumah susun Cinta Kasih Buddha Seci 1 dan 2 sebagai perbandingannya. Untuk pertanyaan penelitiannya sendiri, bagaimana sense community pada rumah susun Cinta Kasih Buddha Seci 1 dan 2, lalu bagaimana hubungan sense community penghuni terhadap fisik spasial lingkungan rumah susun Seci 1 dan 2.
Untuk metode penelitiannya sendiri, penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan 3 fokus utama, yaitu fisik spasial rumah susun, komunitas dan aktivitas rumah susun, serta sense of community yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara pada penghuni serta pengelola rumah susun itu sendiri. Untuk landasan teorinya sendiri, mengambil elemen dasar sense of community dari Macmillan dan Cavis. Elemen sense of community ini dikaitkan dengan aktivitas dan space yang ada pada rumah susun untuk mencakup tingkat sense of community pada rumah susun yang diambil pada 4 elemen, yaitu membership, influence, integration, and fulfillment of needs, share emotional connection. Untuk berikut merupakan titik lokasi fasilitas pada rumah susun Sinta Kasih Buddha Seci 1, yang dimana ini dapat menjadi gambaran atau fasilitas yang dapat menjadi peluang timbulnya interaksi untuk adanya sense of community pada rumah susun ini. Untuk yang pertama adalah membership, di mana poin pertama pada membership ini, setiap penghuni merasakan mereka merupakan anggota atau komunitas dari rumah susun itu sendiri yang ditandai dengan kepemilikan unit hunian dalam rumah susun tersebut, serta yang didukung juga adanya fasilitas pribadi yang dimiliki seperti area parkir. Lalu juga membership ini diimplementasikan pada rumah susun Buddha Seci 1 ini melalui kegiatan di mana kegiatan yang melibatkan masyarakat rumah susun ini, penghuni ini merasa mereka merupakan anggota dari rumah susun tersebut. Berikut merupakan kegiatannya di mana terdapat rapat warga yang dilakukan 1 bulan 1 kali oleh bapak-bapak dan ibu-ibu rumah susun tersebut. Lalu ada diplom pelestarian lingkungan yang dilakukan juga oleh masyarakat sekitar. Lalu ada pembersihan lingkungan, dan pembersihan tong air ini juga dilakukan oleh warga rusun tersebut, dan juga acara 17 Agustus. Lalu yang kedua ini ada influence, di mana influence ini diimplementasikan pada balai warga, di mana balai warga ini sebagai ruang komunal yang dapat mempengaruhi interaksi sosial dan pertukaran ide antar penghuni, di mana digunakan sebagai wadah untuk berkumpul baik secara formal maupun informal. Lalu yang kedua itu adalah lapangan futsal, yang dimana dapat mempengaruhi interaksi sosial, dan juga lokasi lapangan futsal sendiri ini berada pada area tengah yang menghubungkan antara rusun A dan rusun B, sehingga mendorong adanya kehadiran partisipasi dan dari penghuni 2 blok tersebut. Lalu juga ada taman bermain, di mana taman bermain ini sebagai area komunal yang dapat memicu adanya interaksi sosial khususnya bagi anak-anak dan ibu-ibu. Taman bermain ini juga tempat rekreasi bagi para penghuninya dan dapat memicu sense of community penghuninya. Lalu juga ada lapangan rumput, yang dimana lapangan rumput ini dapat digunakan sebagai ruang komunal yang dapat mempengaruhi interaksi sosial, dan juga lapangan rumput ini merupakan titik sentral dari kawasan rumah susun ini. Hal tersebut bertujuan partisipasi penghuni dari 2 blok tersebut, sehingga penghuni dapat saling mengenal satu sama lain, baik dari antar blok maupun sesama blok. Lalu yang kedua ini ada integration and fulfillment of needs, di mana diimplementasikan melalui Pujasera yang berada di Blok A dan Blok B. Pujasera ini sebagai ruang untuk memenuhi kebutuhan fisik berupa pertokoan, kantin, atau Pujasera yang dapat memicu sense of community penghuni, di mana secara tidak langsung area tersebut terjadi interaksi dan pertemuan informal. Lalu yang kedua ini melalui kios juga yang berada di Blok A dan Blok B sebagai ruang memenuhi kebutuhan fisik berupa pertokoan, kantin, atau pujasera yang memicu adanya sense community serta adanya interaksi. Lalu yang ketiga ini ada share emotional connection yang diimplementasikan melalui majelis taklim, di mana majelis taklim ini menjadi pusat aktivitas komunitas yang membentuk koneksi serta dapat membangun sense community yang kuat antar penghuninya. Area majelis taklim ini terletak satu pada masing-masing blok, sehingga mudah diakses oleh penghuni rumah susun sehingga dapat memfasilitasi partisipasi dan keikutsertaan pada anak-anak rumah susun tersebut. Lalu juga diimplementasikan melalui selasar, di mana dirancang pada bagian tengah atau penghubung antar blok satu dengan yang lainnya. Area selasar ini digunakan sebagai kegiatan bersama yang dapat memicu adanya interaksi antar penghuni berbagai blok. Lalu untuk rumah susun Seci 2 ini
Berikut merupakan titik lokasi yang dapat memicu adanya interaksi. Untuk yang pertama, membership sama seperti Rumah Susun Buddha Seci 1, di mana membership ini penghuni merasa mereka merupakan anggota atau komunitas dari rumah susun tersebut itu ditandai dengan kepemilikan unit hunian yang ada di dalam lingkungan rumah susun tersebut. Dan juga didukungnya ada fasilitas yaitu area parkir. Lalu yang kedua ini ada influence, di mana diimplementasikan melalui taman. Taman sebagai area komunal yang memicu adanya interaksi sosial, khususnya bagi anak-anak serta ibu-ibu. Taman juga dapat tempat rekreasi bagi para penghuninya yang dapat memicu sense of community penghuni, di mana secara tidak langsung area tersebut terjadi interaksi dan pertemuan informal. Lalu yang kedua ini juga diimplementasikan ke dalam ruang aula serbaguna, di mana dirancang sebagai titik sentral dari lingkungan rumah susun tersebut. Area aula ini juga digunakan sebagai kegiatan bersama yang dapat memicu interaksi antar penghuninya dari berbagai blok, sehingga dapat memicu sense community pada penghuninya. Lalu juga adanya lapangan bulu tangkis sebagai ruang komunal yang mempengaruhi interaksi sosial, di mana lapangan ini berada pada area tengah yang menghubungkan berbagai blok, sehingga mendorong adanya kehadiran dan partisipasi penghuni dari berbagai blok. Dan ada timbulnya rasa kebersamaan antar penghuni yang meningkatkan sense of community pada rumah susun tersebut. Lalu yang ketiga ini ada integration and fulfillment of needs yang diimplementasikan pada Pujasera dan kios sebagai ruang yang memenuhi kebutuhan fisik berupa pertokoan, kantin, atau Pujasera yang dapat memicu sense community penghuni, di mana pada area-area tersebut secara tidak langsung terjadi interaksi dan pertemuan informal. Secara keseluruhan, untuk kesimpulannya sendiri, sense community yang baik pada rumah susun ketika semua elemen itu yang merujuk dapat dipenuhi. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap interaksi sosial yang ada, lingkungan rumah susun, serta fisik spasial yang mendukung elemen pada sense community tersebut. Pada rumah susun Sachi Buddha 1 ini, memiliki sense community yang cukup baik, di mana adanya kegiatan-kegiatan yang dimiliki pada rumah susun tersebut, serta fasilitas-fasilitas yang mewadahi kegiatan tersebut, mendukung serta adanya interaksi satu kesatuan antar penghuninya, sehingga membuat sense community rumah susun Buddha Seci 1 ini sangat baik. Sedangkan untuk rumah susun Buddha Seci yang 2 ini memiliki sense community tidak sebaik yang pertama, karena kegiatan yang dimiliki rumah susun hanya sedikit, bisa dibilang hampir tidak ada, serta fasilitas-fasilitas yang dimiliki pada rumah susun Buddha Seci 2 ini sangat terbatas sehingga kurang mendukung adanya interaksi serta kesatuan antar penghuninya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, Deborah. Selanjutnya, Saudari Ataya Nadira Respati dipersilakan untuk memaparkan materinya. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ataya Nadira Respati. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Transformasi Kreatif Arsitektur Jawa pada Rumah Kontemporer di Wonosegoro dengan kasus studi Omah Jawa House. Diawali dengan latar belakang dalam perkembangan arsitektur ini memunculkan kesadaran arsitek dalam mendesain dengan memperhatikan lokalitas dan konteks budaya. Hal ini dilakukan para arsitek dalam proses mempertahankan budaya arsitektur di Indonesia, dan kesadaran ini memunculkan ide kreatif arsitek dalam membawakan aspek lokalitas Indonesia dan memadukannya ke dalam bentuk kontemporer yang kreatif. Salah satunya dilakukan oleh Pak Budi Pradono pada Omah Jawa House yang menarik untuk diketahui lebih lanjut tentang ide kreatif tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, muncul pertanyaan apa saja aspek unsur yang mempengaruhi transformasi yang terjadi pada Omah Jawa House dan bagaimana bentuk transformasi kreatif tersebut terjadi pada Omah Jawa House. Sehingga hasil penelitian ini memberikan wawasan terkait transformasi kreatif yang dapat diimplementasikan dalam proses desain dalam mempertahankan arsitektur Nusantara pada desain kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitif, di mana teori yang digunakan mencakup arsitektur tradisional Jawa dan transformasi kreatif. Dan dilakukan juga studi lapangan yang berupa observasi, dokumentasi, pengambilan gambar ulang, dan wawancara. Untuk objek studi sendiri, ini adalah karya Budi Pradono Arsitek yang terletak di Wonosegoro, Jawa Tengah.
dan merupakan sebuah rumah tinggal yang sering digunakan untuk acara kumpul keluarga besar milik pemilik rumah. Untuk teori yang pertama, ada teori arsitektur Jawa yang digunakan untuk menentukan apa saja ciri-ciri rumah tradisional Jawa yang dilihat dari aspek ruang hingga bentuknya, yaitu orientasi hingga ornamentasi. Kemudian digunakan juga teori transformasi kreatif dari Poetic of Architecture Antoniades untuk mengetahui proses kreatif apa yang digunakan oleh arsitek dalam mendesain dan seperti strategi tradisional, peminjaman maupun strategi dekonstruksi. Untuk dengan teori arsitektur Jawa tersebut, arsitektur Jawa dilakukan analisa transformasi kreatif terhadap aspek ruang dan bentuk. Kemudian hasil dari analisis tersebut digunakan untuk analisa kreatif menggunakan teori transformasi kreatif untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Untuk analisa yang pertama ini dilakukan pada orientasi yang mengalami transformasi dengan hanya mengikuti kesejajaran sumbu imajiner, juga mengikuti keseimbangan pada penataan tapak berdasarkan sumbu kosmisnya. Kemudian untuk tata ruang terjadi perubahan pada peletakan zona kompleks yang berubah secara peletakan dan bentuk pembatas fisik yang diimplementasikan dengan penggunaan jenis bentuk material yang berbeda. Kemudian juga ada perubahan pada fungsi ruang, di mana terdapat 12 ruang yang mengalami transformasi, seperti pada ruang kancung, langgar, dapur, dan kandang kuda, di mana ruangan tersebut berubah menjadi sebuah area kumpul outdoor. Untuk transformasi bentuk yang pertama itu terjadi pada perubahan proporsi, di mana massa utama terlihat pada bagian kakinya mengalami transformasi proporsinya. Sedangkan untuk massa tambahan terlihat bahwa transformasi tersebut terjadi pada bagian atap. Kemudian untuk elemen pelingkup atap, untuk masa kamar tidur utama dan ruang makan mengalami perubahan penggunaan atap, yang pada umumnya arsitektur Jawa ini tidak menggunakan atap kampung Gua Pacul. Sedangkan pada masa tambahan menggunakan atap datar yang bukan merupakan atap dari tradisional Jawa. Kemudian untuk pelingkup dinding dan bukaan, terjadi transformasi dengan material dan ukuran yang berbeda pada arsitektur Jawa, di mana bangunan memiliki jendela dan bukaan yang lebih besar dan lebih banyak. Untuk pelingkup lantai, terjadi transformasi elevasi di mana dipengaruhi oleh kontur dan juga perubahan material untuk menentukan hierarki ruangan. Kemudian pada struktur dan bentuk struktur berubah pada bagian umpak yang mengalami transformasi bentuk. Juga pada kamar dan ruang makan yang menggunakan atap kampung yang lebih sederhana tanpa elemen kuda-kuda. Sedangkan pada bagian ornamentasi terdapat tidak terlihatnya ornamentasi pada bagian wuwung atap serta kolom balok pada bangunan. Kemudian dilanjutkan dengan analisa transformasi kreatif, di mana untuk orientasi ini menggunakan strategi peminjaman karena dipengaruhi oleh bentuk dan letak pada tapak. Kemudian untuk tata ruang menggunakan strategi peminjaman pada bagian zonasi dan strategi tradisional dan peminjaman pada fungsi ruang karena transformasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kreativitas arsitek. Untuk elemen pelingkup atap menggunakan strategi tradisional internal karena dipengaruhi oleh kebutuhan ruang, sedangkan elemen pelingkup lantai menggunakan tradisional eksternal dan artistik karena dipengaruhi oleh tapak juga dengan konsep arsitek yang kontemporer. Untuk elemen pelingkup dinding menggunakan strategi dekonstruksi yang dilakukan karena perubahan fungsi bukaan rumah tradisional yang dibentuk kembali dan disesuaikan untuk kebutuhan ukuran dan material yang berbeda sesuai dengan konsep arsiteknya. Sedangkan untuk struktur dan konstruksi menggunakan strategi dekonstruksi dengan cara yang berbeda, mereka mengimplementasikan kembali bentuk dan fungsi yang sama. Sedangkan untuk ornamentasi menggunakan strategi tradisional artistik karena dipengaruhi oleh konsep kontemporer yang diangkat oleh arsitek. Sehingga dari analisa yang dilakukan, Omah Jawa House ini terjadi transformasi pada setiap aspek bangunannya. Di mana orientasi ini dari orientasi hingga ornamentasi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Kemudian juga untuk bagian yang berubah ini menggunakan seluruh strategi
dari teori transformasi kreatif, di mana penggunaan tiga strategi ini merupakan proses kreatif arsitek dalam mendesain yang mengingat akan lokalitas. Dan dengan menggunakan ketiga strategi tersebut, arsitek dapat mendesain sebuah rumah yang baru sesuai dengan kebutuhan dan desain yang sesuai dengan zamannya tanpa menghilangkan esensi lokalitas dan aspek budaya yang diangkatnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih Ataya atas presentasinya. Para hadirin, 3 penyaji di sesi pertama telah menyampaikan materinya. Kami persilakan Bapak Dr. Muhammad Mukofa untuk menyampaikan ulasannya. Baik, terima kasih Mbak Priscilia. Terima kasih Mbak Nadia, Mbak Depura, dan Mbak Ataya ya. Suara saya bisa terdengar ya? Terdengar Bapak. Oh ya. Pertama, saya beri apresiasi yang luar biasa pada Anda bertiga ya, yang telah dengan luar biasa menyelesaikan skripsinya, dan saya yakin ketiganya telah melakukan kegiatan lapangan yang cukup melelahkan, karena harus survei ke lokasi rusunnya, lalu Mbak Ataya ke rumahnya Pak Budi Pradono ya, dan kegiatan itu tentu seperti tujuan dari mata kuliah ini adalah supaya kalian mempunyai pengetahuan yang cukup ya nantinya ketika lulus sebagai sarjana arsitektur dari Unpar. Nah, sayang tadi Mbak Nadia tidak bisa selesai ya tuntas gitu dalam paparannya gitu. Untuk Mbak Nadia yang meneliti rusun dengan metode EPH, evaluasi punahuni, seperti yang tadi juga sudah disampaikan, ada 3 aspek yang diamati ya, fungsi, kemudian teknis, dan perilaku gitu. Nah, sayang tadi tidak tuntas, jadi tidak bisa disampaikan lebih seksama bahwa di setiap proyek seperti tadi yang diteliti, ketiga aspek itu pasti akan muncul ya, baik fungsionalnya, kemudian teknis, dan perilaku. Nah, yang paling susah sebenarnya adalah perilaku ya, karena pengamatannya akan lebih ribet begitu. Nah, yang sebenarnya yang menarik itu adalah bagaimana irisan dari ketiga aspek itu terjadi di kasus ini gitu. Jadi aspek fungsionalnya seperti apa, kemudian teknisnya seperti apa, kemudian perilakunya seperti apa gitu. Nah, sangat mungkin dari ketiga itu didominasi oleh salah satu gitu ya. Jadi tentu setiap proyek atau setiap kasus rusun terutama itu akan mempunyai kondisi yang berbeda gitu. Nah, yang menyedihkan tadi sebenarnya lift mati tadi ya, lift mati. Cuma tadi tidak disampaikan lift matinya itu dalam hitungan hari atau minggu atau seperti apa gitu. Karena kalau berlangsungnya lama tentu penghuninya akan kasihan gitu ya. Itu catatan saya untuk Mbak Nadia, lalu untuk Mbak Depora, menarik meneliti sense of community ya pada sebuah rusun. Nah, ini juga tentu tidak mudah karena sense of community itu harus banyak interaksi dengan penghuninya, dengan subjek penelitian, sehingga kita bisa mengungkap bagaimana sense itu muncul dari masyarakat itu atau dari komunitas itu. Tadi sempat disebutkan adanya majelis taklim ya, sebuah komunitas atau sebuah paguyuban di sebuah masyarakat yang berbasis agama gitu. Nah, ini tentu bisa membantu dalam menguatkan sense of community itu. Sebab sense of community itu tidak akan muncul atau tidak akan
menjadi sebuah ikatan ketika di komunitas itu tidak ada suatu ikatan emosional yang menyertainya gitu. Nah, dari penelitian Mbak Deborah tadi dapat diungkap ya beberapa trigger yang mampu bisa meningkatkan dan menguatkan sense of community itu. Lalu Mbak Ataya ya yang meneliti rumahnya Pak Budi Pradono, ini kan transformasi kreatif ya. Memang Pak Budi Pradono sebagai arsitek ini kan memang kreativitasnya sudah kita akui ya. Dan kebetulan objek yang dikembangkan oleh beliau ini adalah berbasis pada arsitektur Jawa. Arsitektur Jawa sebagai sebuah entitas tentu tidak akan menjadi tidak akan menjadi sesuatu yang menarik jika tidak dikembangkan ya secara dinamis oleh si arsitek atau masyarakatnya. Nah, Pak Budi Pradono ini sudah mengupayakan ya suatu pendekatan untuk mengembangkan sebuah entitas rumah Jawa. Dan apa yang dilakukan atau yang diteliti oleh Mbak Ataya ini cukup menarik dengan memilih kasus ini dan riset ini sudah menyumbangkan ya bagaimana arsitektur Jawa itu ikut memberikan atau mengisi ya, dinamika arsitektur di Indonesia. Itu mungkin catatan saya, Mbak Priscilia ya. Dan sekali lagi salut kepada peneliti Mbak Nadia, Mbak Deborah, dan Mbak Ataya. Terima kasih atas ulasannya Pak Mukofa. Berikutnya, kita akan melanjutkan ke sesi kedua. Kami persilakan kepada Saudari Maria Marshalla Sihaloho untuk dapat menyampaikan materinya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Bukaan Depan, Inner Courtyard, dan Skylight terhadap kenyamanan thermal rumah Red Brick Tower. Perumahan dengan konfigurasi bangunan berdempet merupakan tipe perumahan yang umum di kota Jakarta, tidak ada jarak samping dan belakang antara rumah-rumah. Di daerah tropis sangat lembab, pemanasan berlebih pada ruang dalam bangunan menjadi permasalahan umum, ditambah dengan ventilasi yang tidak memadai. Hal ini terjadi karena tidak dimungkinkan membuat bukaan di samping, melainkan hanya memungkinkan adanya bukaan di depan dan di atas. Beberapa strategi desain pasif yang diusulkan dalam beberapa studi terdahulu, salah satunya dengan meningkatkan ventilasi alami yang melibatkan inner courtyard. Dalam upaya penerapan desain pasif yang optimal pada bangunan, simulasi telah menjadi bagian yang penting dalam proses perancangan arsitektur. Pada salah satu karya Archi Design Studio, Red Brick Tower, di Jakarta mengupayakan desain pasif pada rumah tinggal. Rumah ini berada di kompleks perumahan dengan konfigurasi berdempet juga, sehingga mengalami tantangan desain yang serupa. Upaya desain pasif pada rumah ini dilakukan dengan membuat bukaan depan dan inner courtyard ventilasi serta skylight untuk pencahayaan alami. Oleh karena itu, rumah ini menarik untuk diteliti karena menerapkan desain pasif di Jakarta yang panas. Tujuan penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengaruh bukaan depan dan inner courtyard terhadap pergerakan dan kecepatan udara. Yang kedua, pengaruh skylight dan tilted louvers terhadap temperatur operatif, dan pengaruh bukaan depan, inner courtyard, dan skylight terhadap kenyamanan thermal rumah Red Brick Tower. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang strategi dan potensi desain pasif pada perumahan berderet dengan iklim serupa dengan Jakarta, kemudian mengetahui proses simulasi desain di masa depan dalam mengetahui keberhasilan desain pasif sebelum hasil desain arsitektur diumum. Penelitian menggunakan metode deskriptif evaluatif dengan pendekatan kuantitatif dengan variabel bebas bukaan depan, inner courtyard, skylight, dan tilted louvers, dan variabel terikat pergerakan dan kecepatan udara, temperatur operatif, serta nilai kenyamanan thermal adaptif. Dengan menganalisis untuk menjawab ketiga tujuan penelitian di awal tadi, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Teori yang diambil terkait ventilasi alami, pergerakan udara,
dan penghindaran panas, serta kenyamanan termal adaptif. Model kenyamanan termal ini digunakan pada bangunan-bangunan dengan ventilasi alami, yang merupakan standar dari ASHRAE pada saat ini. Dan model kenyamanan ini yang digunakan oleh Lady Buck telah divalidasi dan dikembangkan di Berkeley Center for the Built Environment. Model ini menggunakan standar temperatur operatif yang dihitung berdasarkan temperatur udara kering, temperatur radiasi rata-rata, dan kecepatan udara. Pada penelitian ini diambil batas penerimaan 90% sehingga batas nyaman temperatur operatif berada di 24-29 derajat Celcius. Untuk elemen desain di rumah Red Brick Tower sebagai berikut, yang warna biru ditandai dengan bukaan, adanya bukaan depan, dan di sini ada inner courtyard, warna oranye di sini, dan adanya skylight. Skylight sendiri juga dibagi dua, yaitu skylight dengan tilted louvers yang diwarnai dengan garis-garis ini, dan yang tanpa tilted louvers. Karena tidak dimungkinkannya untuk mengunjungi objek penelitian secara langsung, maka penelitian ini menggunakan metode simulasi dengan validasi melalui rumah sampel. Dan simulasi ini dilakukan pada pukul 9, 12, 15 di bulan Juni, September, dan Desember. Dilakukan pengukuran data termal di luar rumah objek penelitian, lalu membuat model rumahnya tersebut. Juga dilakukan pengukuran data termal di rumah sampel dan membuat model di rumah sampel tersebut. Dilakukan analisis dan komparasi data termalnya, melakukan proses kalibrasi hingga mendekati yang sesungguhnya. Apabila sudah sesuai, dilakukan simulasi termal pre-existing, analisis data, simulasi termal skenario desain pasif yang lain, data dibandingkan, dan ditarik kesimpulan serta rekomendasinya. Penelitian pada objek penelitian di pengukuran dilakukan di ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dan di dapur. Untuk pengumpulan data simulasi dibagi dua, yaitu data untuk kecepatan udara serta termal temperatur operatif. Yang pertama dengan Revit, Autodesk CFD, kemudian Rhinoceros dengan simulasinya Grasshopper, Honeybee, Ladybug. Nah, data EPW yang ada ini juga harus dikalibrasi dengan cara mengukur di lapangan dan dibandingkan juga dengan data iklim, sehingga data EPW-nya mendekati kondisi real. Kemudian perbandingan data lapangan dan simulasi di rumah sampelnya ini memiliki simpang sebesar 0,8 derajat Celcius. Kemudian ini merupakan tahapan-tahapan simulasi untuk Autodesk CFD dan simulasi dengan Grasshopper. Untuk pengaruh bukaan depan dan inner courtyard terhadap pergerakan udaranya, memang terjadi pergerakan udara, dan juga ini optimal sebab ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang makan berada di jalur pergerakan udara, yaitu terjadi kecepatan udara sebesar 0,15 hingga 0,2 meter persegi. Memang terjadi perlambatan di bagian ruang makan karena adanya void besar di atasnya. Nah, terjadi juga turbulen di dekat pagar ini membantu menurunkan udara sehingga udara bergerak melalui area aktivitas manusia. Terjadi juga arus eddy di belakang masa toilet ini secara denah, di mana udara dari sini dan di atasnya saling menyinakan satu sama lain, sehingga di dapur hampir tidak ada pergerakan udara sama sekali. Berikut ini merupakan hasil pengukuran temperatur operatif pada bulan Juni, September, dan Desember. Nah, terjadi permasalahan peningkatan temperatur udaranya di bulan September dan Desember. Dapat dilihat juga dari pengukuran kenyamanan termal adaptifnya, memang yang terjadi kondisi tidak nyaman terutama di kedua bulan ini. Terima kasih Maria. Selanjutnya, Saudari Kalista Fritzi Kristianto dipersilakan untuk memaparkan materinya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Perkenalkan, saya Kalista Fritzi Kristianto, 6/11/1901-026. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan hasil penelitian saya berjudul Studi Eksperimental Pemanfaatan Alat Bantu Software Digital dalam Simulasi Ulang, Desain dan Konstruksi Honglong Waterfront Bamboo Pavilion. Ini ada sedikit gambaran dari alat penelitian saya, dari
untuk yang dijelaskan hari ini adalah latar belakang, identifikasi masalah, kerangka teori, metode penelitian, parameter penelitian, dan kesimpulan. Berikut adalah sedikit penjelasan mengenai latar belakang dari penelitian saya, yang mulai dari bagaimana kemajuan teknologi mempengaruhi bidang arsitektur, terutama dengan banyaknya alat bantu digital. Namun ada salah satu bidang yang belum banyak terpengaruh karena lebih banyak menggunakan alat bantu manual, yaitu arsitektur bambu organik. Jadi yang telah adalah penggunaan arsitektur digital ini sebagai alat bantu dalam proses desain dan konstruksi, sekiranya dapat mengoptimalkan penggunaan material, memastikan dan meningkatkan efisiensi proses pekerjaannya. Yang dilakukan adalah evaluasi dan eksplorasi terhadap penggunaannya. Ini ada 3 pertanyaan dari penelitian saya mengenai bagaimana dia sejak berapa jauh mempengaruhi proses desain dan konstruksi, dan bagaimana cara alat ini dapat mengoptimalkan sebuah rancangan. Kemudian ini ada tujuan dan manfaat penelitian. Ini ada sedikit gambaran mengenai kerangka teori penelitian saya dari dasar dari tahap perancangan arsitektur, yang kemudian terhadap sebuah objek studi, ditelaah penggunaan alat digitalnya, yang eksplorasi tersebut kemudian disintesiskan dengan hasil wawancara dengan akademisi dan praktisi di bidang arsitektur bambu organik yang pernah menggunakan alat bantu digital, yang kemudian dinilai terhadap 3 aspek, yaitu aksesibilitas dan kemudahan, kesesuaian penggunaan dalam arsitektur bambu organik, dan kebermanfaatannya. Ini ada penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan. Ini ada sedikit gambaran alur penelitian yang sudah saya lakukan. Tahapan awal ada di proses desain skematik, itu ada pembuatan ulang desain, ada simulasi analisis lingkungan. Yang pertama analisis paparan dan radiasi dengan tool radiation analysis, analisis kenyamanan termal menggunakan tool comfort shared benefit evaluator, analisis kelanjutan menggunakan tool analisis dari parameter 3 dimensi. Kemudian tahapan berikutnya ada pengembangan rancangan, itu optimasi desain menggunakan plugin Octopus di Grasshopper, yang objektif adalah analisis yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini adalah gambaran hasilnya, sistem yang digunakan ditelaah, dan bagaimana penggunaan alat bantu digital ini menarik kesimpulan bentuk yang optimal menurut sistemnya. Untuk setiap objektifnya ditelaah, misalnya dari yang pertama ini terhadap analisis radiasi atau thermal pada extreme hot wake, shared net efektif, kenyamanan radian thermalnya, kemudian displacement atau kelanjutannya. Kemudian yang berikutnya ada simulasi BIM, dalam konteks ini adalah level 3, yaitu yang dilakukan adalah clash detection. Kemudian tahapan berikutnya adalah pengawasan berkala dan pelaksanaan konstruksi. Ini bagaimana bantu digital membantu di proses persiapan. Kemudian terhadap bambu organik, yaitu bagaimana untuk proses melengkungkannya menggunakan proyeksi augmented reality. Dan yang terakhir adalah menggabungkan modelnya untuk membuat model pavilion yang adalah kendalanya, potensinya, dan prosesnya. Ini adalah proses penilaian berikutnya, yaitu terhadap aspek yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, aksesibilitas kemudahan terkait bagaimana alat bantu ini dapat diakses tanpa biaya, dan apakah ada manual atau panduan terkait untuk membantu proses atau mempelajari penggunaannya. Kemudian kesesuaian penggunaannya terhadap konteks arsitektur bambu organik, apakah dapat digunakan dengan mudah untuk bentuk-bentuk lengkung, dan apakah kita dapat menginput informasi mengenai karakter dan properti material bambu. Yang terakhir, kebermanfaatan adalah apakah adanya kendala tertentu dalam prosesnya dapat digunakan dengan mudah atau tidak. Kemudian ini adalah penilaian untuk setiap aplikasinya. Yang pertama ada Rhinoceros, Grasshopper, kemudian plugin yang digunakan adalah Ladybug, Karamba, dan Octopus. Kemudian juga ada Bricscat Ultimate ini untuk BIM, dan terakhir adalah penggunaan program Grasshopper Rhino untuk simulasi konstruksi. Ini gambaran dari keseluruhan aplikasi yang dinilai. Kemudian yang sudah dijelaskan sebelumnya ada wawancara dengan beberapa orang. Yang pertama ini dengan tukang bambu, konstruksi bambu di Bali, yang pernah menggunakan AR juga dalam proses konstruksi. Kemudian keduanya ada Dewata Samudra, arsitek bambu di Bali. Dia juga pernah menggunakan arsitektur alat bantu digital di desain sampai konstruksi untuk membuat dalam hal ini pavilion dengan AR. Kemudian ini adalah Tisha Matos, arsitek bambu dari Republik Dominika. Dia menggarisbawahi bagaimana proses eksplorasi desain dari konsep hingga desain development menggunakan alat bantu digital. Kemudian Cecil Duran, ini adalah arsitektur bambu dari Perancis. Dia menggarisbawahi bagaimana dari awal sampai proses konstruksi penggunaan alat bantu digital ini dapat membantu, sekaligus constraint-constraint yang ada, menjelaskan bagaimana pada akhirnya di lapangan akan terjadi banyak perubahan desain yang bukan disebabkan oleh penggunaan alat bantu digital maupun manual, namun lebih kepada human error atau keirregularan dan organik bambu itu sendiri. Yang terakhir adalah Lian Albandini, ini arsitek dari Barcelona. Dia menggarisbawahi bagaimana eksplorasi desain itu mungkin terbatasi dengan alat bantu digital, namun bagaimana kita dengan bijak dapat menanggapi challenge-challenge yang ada, khususnya untuk arsitektur bambu organik. Yang terakhir ini penjelasan mengenai workflow dari hasil penelitian saya yang terintegrasi di Grasshopper dan Rhinoceros, sehingga jika ada perusahaan desain tertentu dapat dengan mudah mempengaruhi aspek-aspek lainnya dan dapat dengan mudah mendapat data-data untuk menunjang perusahaan desain. Ini ada rangkuman mengenai 3 aspek yang dinilai dan tantangan yang ada.
Kemudian ini juga ada beberapa poin lain yang diambil dari proses penelitiannya, ada efisiensi presisi penggunaan alat bantu digital, analisis dan visualisasi real time dimungkinkan, bagaimana kolaborasi dan koordinasinya, dan memungkinkan ekspansi pasar untuk arsitektur bambu organik ke depannya. Ini ada penarikan kesimpulan yang pertama terhadap bagaimana pemahaman untuk mengoptimalkan proses desain. Seperti dijelaskan sebelumnya, ada workflow terintegrasi, mempermudah koordinasi desain, mendukung eksplorasi yang cepat, perubahan yang cepat, dan penyesuaian yang tepat. Kemudian kita dapat merasakan suasana ruang yang tercipta melalui proyeksi realitas. Ada pengoptimal proses perancangan, khususnya untuk arsitektur bambu organik dengan elemen lengkung, kita dapat mendapat lengkung yang baik secara struktur namun fungsional. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dengan bijak kita dapat menggunakan alat bantu ini dan tetap mengkolaborasi penggunaannya dengan alat bantu manual. Kemudian untuk proses konstruksi, mempermudah komunikasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat, mempercepat proses konstruksi berkali-kali lipat, dan memudahkan pembuatan bentuk-bentuk lengkung yang kompleks. Yang terakhir, apakah proses alat penggunaan ini tuh membantu mengoptimalkan berdasarkan keseluruhan penelitian dan tahapan yang sudah saya lakukan sejak awal dari pendekatan parametrik dengan Rhino Grasshopper, ada analisis dengan plugin-plugin seperti Ladybug, Karamba, ada optimalisasi desain dengan Octopus, kemudian ditransfer ke dalam bahasa BIM, dan juga dapat memvisualisasikan desainnya tuh ke dalam realitas nyata, akan sangat membantu dalam keputusan desain untuk mengoptimalkan hasil rancangan itu. Saran untuk kedepannya mungkin bisa dapat mengeksplorasi berbagai jenis software dan metode lain yang dapat dibandingkan dengan penelitian yang sudah saya lakukan. Kemudian dalam penelitian ini cakupannya masih hanya beberapa tahapan dari perencanaan arsitektur, mungkin dapat dieksplorasi lebih banyak lagi. Dan yang terakhir, khususnya untuk pengawasan berkala, ada pendekatan algoritma yang dapat memberikan feedback tools yang belum sempat dieksplor, mungkin dapat dieksplor ke depannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih Kalista. Selanjutnya, Saudara Oe Ronald Wijaya dipersilakan untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih buat kesempatannya para hadirin. Sekarang akan saya segera mulai presentasi terkait optimalisasi pencahayaan buatan untuk visualisasi karakteristik kolonial Art Deco pada fasad gedung Grand Hotel Preanger Bandung. Nah, jadi latar belakangnya itu bahwa pencahayaan buatan itu kan merupakan alat penting buat memperjelas kayak arsitektur khususnya di malam hari. Nah, namun pada saat ini di Grand Hotel Preanger tuh terlihat belum optimal sehingga kurang menjelaskan karakteristik arsitektur kolonial Art Deco pada bangunan tersebut. Ini jadi akan saya bahas di presentasi ini, saya mulai dari karakteristik kolonial Art Deco. Nah, contohnya apa saja? Contohnya itu karakternya fasad simetris, jendela geometris, kemudian dia pakai bentuk geometris pola linier, puncak menara pada fasad, dan juga pemilihan warna yang maskulin dan berani. Kemudian teori yang saya pakai tentang fasad itu dan hubungan terhadap lighting adalah sebagai berikut. Jadi untuk masing-masing fasad dia punya rekomendasi lighting masing-masing. Ini dari buku Ergo Guide for Lighting. Metode pengambilan data yang saya pakai pertama ada wawancara tentang spesifikasi lampu, observasi sendiri, kemudian menggunakan aplikasi Dialog Sevo 12 untuk simulasi, luxmeter, dan juga kuesioner. Kira-kira gambaran kasarnya seperti ini. Jadi elemen call-nya Art Deco pada hotel tersebut, saya lihat spesifikasi dan teknik pencahayaan yang diberikan. Terus kemudian dievaluasi apakah sudah baik atau kurang baik terhadap standar dari Ergo, dan bagaimana juga hasil aksen faktornya, baru kemudian kita berikan usulan dan hasil aksen faktor dari usulan tersebut. Nah, itu ada rumus cahaya yang saya akan pakai. Jadi ini jadi pedoman yang kuat dalam penelitian kali ini karena ini menentukan banyaknya kuantitas cahaya yang seharusnya dibutuhkan. Nah, contoh penggunaan aplikasinya itu di Dialog Sevo kita bisa klik bidang tersebut dan kita bisa mendapatkan rata-rata intensitas cahaya yang diterima oleh bidang tersebut yang di 13 lux. Contohnya seperti itu. Nah, ini analisisnya saya mulai dari yang pertama yaitu jendela geometris pada hotel. Nah, ini jendela geometrisnya. Nah, kemudian saya hitung juga dari hasil wawancara dan dibandingkan dengan spesifikasi lampu yang seharusnya. Kita tahu bahwa ternyata masih kurang terang dan sistem pencahayaan yang dipakai belum sesuai. Maka dari itu, usulan yang saya pakai itu menyesuaikan dengan rekomendasi dan juga spesifikasi yang dibutuhkan. Nah, ini elemen horizontal dan pola pola putih, pola kotak-kotak. Nah, ini saat ini belum ada pencahayaan yang diberikan.
Dan usulannya juga menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh fase tersebut. Ini pakai LED strip dan tipenya linear light dengan spesifikasi lampu yang menyesuaikan. Kemudian ini untuk menara. Jadi kita bisa tahu kalau menara itu kan salah satu elemen yang beda sendiri dari yang lain karena ini vertikal sendiri, namun secara arsitektur masih belum dicahaya dengan baik, bahkan tidak ada. Karena dari itu usulannya diberi pencahayaan yang sesuai. Dan ini pencahayaan pada ornamen. Ornamen merupakan karakter yang penting di arsitektur tipe Art Deco, namun saat ini belum dicahaya dengan baik, tidak ada. Dan usulannya ya diberikan cahaya yang menyesuaikan dengan syarat dan spesifikasi. Ini pada kolom juga sementara dia pakai lampu downlight, namun kalau biasa elemen vertikal itu harusnya pakai uplight dan juga direct apabila ada tekstur-tekstur yang ini ditonjolkan. Maka dari itu dibuat pencahayaannya seperti ini untuk usulan. Ini sisinya di Jalan Tamblong. Jadi yang pertama di Jalan Asia Afrika ini di Jalan Tamblong itu cuma pakai satu lampu dan setelah dihitung ternyata kuantitas cahayanya masih belum mencukupi. Maka diusulkan ada pembagian arah cahaya supaya setiap bidang itu kena cahaya dengan baik. Kemudian ini aksen factors. Jadi pertama kita hitung juga yang di existing itu seperti apa. Kita menemukan bahwa saat ini belum sesuai dengan syarat aksen faktor yang dibutuhkan. Makanya ini usulannya setelah tadi diimplementasikan, kita menemukan bahwa semua sudah minimal dari syarat aksen faktor, sudah memenuhi. Jadi saya langsung lompat ke hasil perbandingannya. Jadi ini before dan afternya. Jadi sebelum dicayahi, simulasi, dan setelah dicayai dengan rekomendasi. Ini before afternya lagi, menara sebelum, simulasi, dan juga hasil simulasi setelah diperbaiki. Kemudian ini elemen fasa Jalan Tamblong, sebelumnya simulasi dan juga hasil simulasi setelah diperbaiki. Ini before afternya. Jadi tujuan utama penelitian ini adalah memeriksa apakah pencahayaan dari fasad Grand Hotel Preangat itu sudah cukup atau belum, dan kemudian diberi usulan. Dan itu tadi hasilnya. Dan saran dari kita lompat ke kesimpulan sebentar. Jadi kesimpulannya bahwa pencahayaan buatan yang diterapkan pada fasad kolonial Art Deco Grand Hotel Preangat Bandung belum optimal dalam meningkatkan visualisasi karakteristik bangunan dengan gaya kolonial Art Deco. Maka dari itu eh, diperlukan adanya perubahan dari kuantitas cahaya dan juga sistem pencahayaan yang dipakai. Karena kita bisa lihat bahwa di elemen-elemen seperti menara, jendela geometris, kemudian sirip horizontal, kemudian ornamen-ornamen yang dimana itu penting buat arsitektur Art Deco itu belum dicahayai dengan baik. Maka ya perlu dibutuhkan penyesuaian dan optimalisasi. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Terima kasih Saudara Ronald. Selanjutnya, Saudari Daniela Shannon dipersilakan untuk memaparkan materinya. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Daniela Shannon. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya, yaitu analisis masyarakat air, bangunan pusat perbelanjaan ITC-BC Tangerang Selatan. Latar belakang dari skripsi saya ini yaitu pusat perbelanjaan ITC-BC dengan rata-rata pengunjung per bulannya sebanyak 35.000 orang. Walaupun masih ramai, tetapi terdapat perbedaan tingkat keramaian pada tiap lantai ini signifikan, di mana titik keramaian itu berbeda dengan pusat perbelanjaan pada umumnya. Area dengan aksesibilitas yang baik menjadi area yang sepi. Nah, oleh sebab itu muncul dua pertanyaan pemikiran. Teori yang digunakan itu utamanya adalah teori air, menggunakan teori Shawang-Shui dan outgoing incoming water, dan definisi pusat perbelanjaan dan unit retail. Teori sirkulasi pada pusat perbelanjaan dan aksesibilitas itu menjadi teori pendukung dilakukannya analisis. Berikutnya kita masuk ke dalam analisis. Pertama itu adalah sirkulasi sekitar tempat. Dapat dilihat terdapat tempat sirkulasi di sekitarnya, di mana sirkulasi A itu merupakan jalan pahlawan 1000 itu adalah kolektor primer dan dia ramai dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terjadi kemacetan, sehingga
kualitas energi yang lalunya itu baik. Sedangkan untuk jalan B, C, D ini merupakan jalan semi privat dengan pengguna jalannya itu sedikit dan kecepatannya itu rendah sehingga aliran airnya itu kecil dan menggenang. Oleh sebab itu kualitas energinya itu kurang baik. Berikutnya ini adalah sirkulasi masuk dan keluar tapak. Ini adalah sirkulasi masuk ke dalam tapak. Dia itu terdapat 2 pintu. Jadi pintu yang dinilai baik itu adalah pintu 2 karena dia itu tidak terlalu jauh dari jalan utama dan dapat terlihat langsung. Sedangkan untuk pintu masuk utamanya itu malah dia terlalu jauh dan tidak terlihat oleh pengunjung sehingga sering terlewati. Nah, berikutnya ini adalah titik-titik pintu keluarnya. Jadi terdapat 3 titik, di mana titik 2 ini tuh adalah pintu keluar motor, dan titik 3 itu adalah pintu keluar mobil. Titik 2 dan 3 ini adalah pintu keluar utamanya. Untuk pintu keluar 1 itu sebenarnya dinilai cukup baik, karena dia cukup jauh sehingga tidak terlihat oleh pengunjung. Tapi untuk titik 2 dan 3 ini sangat terlihat dari main entrance ke dalam mall, ke dalam pusat perbelanjaannya, sehingga dinilai dia kurang baik dan energinya itu jadi terlalu cepat menuju keluar. Nah, berikutnya ini adalah titik masuk pedestrian, di mana keduanya itu terdapat perbedaan elevasi yang cukup tinggi, sekitar 1 meteran, sehingga aliran energi itu tidak dapat naik dengan baik. Nah, untuk titik 1 ini memiliki signage dan ornamen yang baik, sehingga secara aksesibilitas dia dinilai baik, tetapi untuk titik 2 itu dia tidak memiliki signage atau ornamen sama sekali, sehingga secara aksesibilitas dinilai kurang baik. Berikutnya ini adalah akses ke dalam bangunannya, dia terdapat 5 titik, jadi dari pintu-pintu ini, semuanya itu dinilai baik, kecuali pintu timur, di mana di aliran airnya itu yang masuk adalah Xiaoshui, dan pintu utara 2 itu yang masuk itu adalah Wangshui. Secara aksesibilitas sebenarnya dinilai itu yang paling baik adalah pintu timur. Berikutnya kita masuk ke dalam, jadi unit di dalam lantai ini itu bercampur, memiliki tanam fashion, toko emas, dan kebutuhan sehari-hari, dan dia bukan tujuan utama pengunjung. Terdapat 5 titik yang dapat kita perhatikan, di mana ini terkait dengan pintu masuk ke dalam pusat perbelanjaan ini. Jadi sebenarnya pintu masuk yang paling baik itu dinilai di titik 4, karena banyak pengunjung yang turun dari mobil dan masuk lewat titik dalam pintu 4 ini, tetapi tidak keluar melalui pintu ini, sehingga energi yang masuk itu adalah energi incoming. Sedangkan untuk titik-titik lainnya, pintu-pintu lainnya, itu banyak yang digunakan untuk masuk dan keluar, sehingga energinya itu saling menetralkan, kualitasnya itu tidak dapat dikatakan baik maupun tidak dikatakan untuk buruk. Tetapi untuk titik 1 ini memiliki kualitas energi yang masuk itu adalah Xiaoshui, sehingga dia buruk, sehingga menjadi lebih sepi. Dia juga unit-unit di dalamnya itu jadwalnya tidak menentu, sehingga debit airnya itu dapat dikatakan mati hidup. Titik 2 itu terjadi Wangshui, tetapi memang keduanya pun terlalu dekat dengan eskalator sehingga aliran energi menjadi terlalu cepat. Untuk titik 5, walaupun di dalam pintu utama, dia itu dihalangi oleh banyak unit retail sehingga aliran energinya itu menjadi terbagi-bagi. Nah, kalau secara analisis aliran outgoing incoming water, hanya terdapat 15 unit dari 268 unit yang mendapatkan energi incoming water. Berikutnya kita akan masuk ke dalam sirkulasi dan tatanan unit lantai UG. Jadi untuk unit tanahnya itu sebelumnya fashion dan juga bukan tujuan utama pengunjung. Berikutnya ini adalah titik masuk dan keluar di lantai ini, di mana titik 1 itu terhubung langsung dengan jembatan menuju BSD Junction, yaitu mall di sebelahnya. Secara analisis, energi yang baik itu hanya terjadi di titik 3. Untuk titik 2 itu terjadi Wangshui, dan orang yang masuk dari lewat titik 2 ini energinya itu menuju langsung keluar ke titik 1, karena titik 1 ini memiliki banyak digunakan hanya untuk keluar, sehingga energi outcoming waternya itu menjadi terlalu besar. Nah, berikutnya ini adalah eskalator. Ini tuh terletak terlalu dekat dengan pintu masuknya, sehingga dengan layoutnya itu yang di mana pengunjung bisa langsung menuju ke atas, sehingga aliran energi itu menjadi terlalu cepat. Berikutnya ini ada travelator, jadi letak travelator itu berpindah tetapi saling berhadapan dan sangat dekat dengan satu sama lain, sehingga aliran air itu juga menjadi terlalu cepat. Dan peletakannya itu di bagian barat itu tidak berada di tengah, jadi peletakan sumber airnya itu tidak merata. Berikutnya ini ada eskalator, jadi eskalator ini layoutnya itu terpisahkan oleh void, sehingga harus memutar, sehingga aliran air itu menjadi lebih lebar dan lebih stabil. Nah, untuk berdasarkan analisis incoming outgoing water dari 311 unit, hanya terdapat 6 unit toko yang mendapatkan energi incoming water. Berikutnya kita akan ke sirkulasi dan tekanan unit lantai 1. Jadi ini adalah unit tenan yang paling diminati oleh pengunjung, yaitu tenan-tenan elektronik. Kedua eskalator yang ditandakan oleh kotak merah itu berhenti hanya pada lantai ini. Oleh sebab itu, walaupun sumber airnya menjadi semakin sedikit, tetapi dia menjadi lebih stabil. Kecepatannya menjadi lebih stabil dan area yang mendapatkan incoming water itu lebih banyak. Nah, oleh sebab itu, banyak pengunjung kalau menuju ke lantai atas harus berpindah ke travelator di sebelahnya. Oleh sebab itu, aliran energinya menjadi lebih lebar. Nah, seperti tadi dikatakan, orang-orang banyak yang menuju ke travelator ini. Dan karena layoutnya itu yang memutar, sehingga aliran energinya pun menjadi lebih lebar. Berikutnya untuk eskalator ini juga terbagi oleh void dan memutar, sehingga alirannya itu menjadi lebih stabil dan lebih lebar. Nah, berdasarkan analisis incoming outgoing water itu, di lantai ini paling banyak, dari 238 unit, terdapat 16 unit yang mendapatkan energi incoming water. Berikutnya ini adalah tatanan unit lantai 2. Nah, untuk titik masuknya ini hanya satu dan terpusat. Dia itu secara analisis Wangshui dinilai baik, tetapi ketika masuk itu dia terganggu oleh unit-unit retail, sehingga mengganggu aliran air. Nah, karena juga dia terletak di tengah, loop yang sirkulasi yang terjadi itu menjadi lebih kecil, tetapi akibat angkor tenan, pengunjung tuh masih menguji unit-unit lainnya yang di luar sirkulasi primer maupun sekunder. Juga terdapat travelator pada lantai ini dengan layout yang memutar, sehingga aliran air itu lebih stabil dan lebar. Travelator itu juga hanya satu-satunya jalur sirkulasi menuju lantai rooftop. Karena dia areanya berada di tepat tengah bangunan, aktivitasnya itu paling besar di area ini. Nah, untuk sirkulasi eskalator ini juga dia layoutnya itu terpisah dengan void, sehingga aliran air dan kecepatannya itu lebih stabil dan lebar. Dan dia itu tidak terhubung ke lantai berikutnya, sehingga sumber air itu menjadi semakin sedikit di lantai ini.
Nah, akibat berkurangnya jumlah sumber air itu, hanya sedikit sekali unit yang mendapatkan energi dari incoming water. Berikutnya di lantai rooftop ini, jadi memang penggunanya itu sedikit, sehingga aliran dari lantai ini pun menjadi kecil. Dan dari titik pintu masuknya itu hanya satu titik, dan menurut analisis Xiao Wangshui itu alirannya itu adalah Wangshui, sehingga kualitas energi itu buruk. Kesimpulannya, untuk pertanyaan pertama itu, jadi alasan utama itu adalah karena di pintu timur itu terjadi Xiaoshui. Xiaoshui itu membawa ketidakharmonisan dan menyebabkan kerugian finansial yang besar. Untuk pintu timur itu juga memiliki perbedaan ketinggian yang besar, sehingga menyebabkan energi itu sulit masuk dalam area ini. Untuk kondisi kanan yang memiliki jadwal berbeda-beda itu juga menyebabkan debit air yang melewati itu hidup mati, tidak terus-menerus. Berikutnya juga banyak energi incoming water, tetapi juga terkenalkan karena banyak energi outgoing water. Nah, untuk pertanyaan kedua, alasan utamanya itu adalah akibat penataan transportasi sirkulasi vertikal yang kurang tepat, diletakkan terlalu dekat dengan sumber air dan mengalir terlalu cepat menuju area lainnya. Dan juga kurangnya area-area untuk pengunjung untuk berhenti sejenak, yang dapat menimbulkan loop energi sehingga pendistribusian energi yang ada dapat lebih merata. Nah, jenis barangnya itu pun yang paling menarik itu terletak di lantai 1 dan 2 bangunan, sehingga langsung menyedot aliran air untuk naik. Oleh sebab itu, saran yang dapat diberikan adalah memberikan buffer seluruh sirkulasi vertikal seperti unit-unit atau fasilitas publik, seperti tempat duduk dan lainnya pada area pintu dan transportasi vertikal, sehingga pengunjung tidak langsung menuju lantai berikutnya. Berikut adalah daftar pustaka. Terima kasih. Terima kasih Saudari Shannon atas presentasinya. Para hadirin, 4 penyaji telah menyampaikan materinya. Kami persilakan Bapak Dr. Muhammad Mukofa untuk menyampaikan ulasannya. Silakan Pak Mukofa. Ya, baik, terima kasih Mbak. Ini tadi ada Mbak Maria, Mbak Kalista, Mas Ronald, dan Mbak Daniel. Saya mulai dari yang kedua dan keempat, Mbak Kalista dan Mbak Daniel. Ini di saya kedua presenter ini ngomongnya cepat semua ya. memang cepat atau ada salah teknis ya. Gini, jadi sebenarnya sayang ya, materinya bagus gitu, tapi disampaikannya buru-buru gitu. Apa namanya? Sehingga ada beberapa pesan yang ya menjadi kurang hikmat gitu untuk disimak. Mbak Kalista ya yang melakukan studi eksperimental. Ya namanya juga studi eksperimental, tentu ada suatu upaya ya, upaya melakukan rekayasa dari sebuah objek arsitektur. Tentu upaya ini sangat ditentukan oleh alat bantu ya, software yang digunakan dalam rangka untuk melakukan satu studi begitu. Kenyamanan thermal tadi disampaikan sebagai passive cooling itu tentu menjadi bagian dari upaya arsitek untuk melakukan satu penyelesaian. Saya memberikan satu apresiasi karena studi eksperimental ini tentu sebagai satu kegiatan penelitian atau riset yang bisa dilakukan oleh mahasiswa arsitektur untuk quote and quote memudahkan ya. Jadi ketika sebuah objek itu menjadi tidak mudah untuk diteliti secara faktual di lapangan, maka ada upaya studi eksperimental itu untuk melakukannya gitu. Dan ini sebetulnya juga bukan merupakan hal yang baru karena di dalam arsitektur banyak hal yang bisa dilakukan dengan pendekatan ini. Sekali lagi salut buat Mbak Kalista. Mungkin masukan saya ada baiknya kalau kemudian ada lebih dari satu objek ya, artinya sebagai satu komparasi begitu, sehingga hal yang diteliti itu bisa lebih didapatkan ya, semacam
generalisasi untuk kasus yang lain gitu. Karena dengan studi eksperimental, maka peneliti sebenarnya lebih dimudahkan gitu, lebih dimudahkan dalam tanda petik ya, untuk melakukan kegiatan risetnya gitu dibanding kegiatan riset yang dilakukan langsung di lapangan gitu. Kemudian untuk Mbak Daniel ya, yang meneliti Feng Shui. Nah, Feng Shui itu memang di Unpar, di Astur Unpar, hampir setiap skripsi, periode skripsi, hampir selalu ada topik-topik yang menggagas atau memperbincangkan tentang Feng Shui. Dan ini menurut saya penting ya, karena Feng Shui sebagai suatu pendekatan arsitektur itu harus selalu kalau orang Jawa bilang diuri-uri ya, selalu diupayakan gitu supaya nggak hilang gitu. Karena bagaimanapun sebagai satu entitas budaya, Feng Shui itu menjadi penting, terutama bagi mereka yang percaya ya. Untuk kasusnya Mbak Daniel, pusat perbelanjaan. Nah ini tadi akan lebih baik gitu ya, akan lebih baik kalau kemudian penelitian ini juga merespon para vendor ya atau para pengguna yang diteliti ini. Artinya dengan kondisi atau temuan Feng Shui yang ada di lapangan seperti itu, maka bagaimana mereka selama sekian lama, apakah setahun misalnya begitu, menggunakan tempatnya itu dalam kegiatan mereka gitu. Apakah Feng Shui itu sebenarnya lalu berpengaruh terhadap kegiatan mereka gitu. Atau misalkan ternyata nggak juga itu, nggak ngaruh misalkan begitu ya. Nah ini perlu dikonfirmasi gitu. Sehingga yang ditemukan oleh Mbak Daniel di dalam penelitiannya itu bisa langsung dikonfirmasi kepada para vendor atau para pengguna gitu. Lalu Mbak Maria ya yang meneliti inner courtyard gitu. Ini sebuah elemen desain ya dalam sebuah bangunan yang harapannya bisa memberikan satu kenyamanan termal terutama dalam berpenghuni gitu. Nah, Mbak Maria tadi kan juga menggunakan metode simulasi ya dalam rangka untuk mendapatkan paling enggak temuan dalam aspek thermal gitu. Ini juga satu upaya yang menarik karena dengan sekali lagi dengan simulasi itu kita atau peneliti bisa mengupayakan sedemikian rupa ya untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Dan satu hal yang perlu diperhatikan dalam satu kegiatan simulasi adalah bagaimana kecermatan ya, kecermatan dalam memilih variabel-variabelnya, lalu mengukur sehingga angka-angka yang kemudian dijadikan parameter itu bisa merepresentasikan metode yang sudah dipilih gitu. Nah, karena dalam simulasi itu kan pasti akan berurusan dengan kuantitas gitu ya, angka-angka, numerik gitu. Jadi secara algoritma maka harus dicermati gitu supaya hasil dari simulasi ini bisa menggambarkan kondisi faktual di lapangan gitu. Nah, sekali lagi bahwa dalam simulasi ini akan sangat ditentukan mulai dari penentuan variabelnya, kemudian memasukkan angka-angka itu dalam rumus-rumus simulasinya. Nah, kalau kecermatan ini bisa dilakukan dengan baik, maka
saya yakin hasil dari simulasi ini akan menggambarkan menggambarkan fenomena yang ingin diteliti gitu. Sehingga dengan demikian rumusan masalah yang sudah ditetapkan itu bisa terjawab dengan baik. Lalu Mas Ronald ya yang meneliti Hotel Preanger dari sisi lighting. Ya, memang dalam perkembangan sekarang itu yang namanya konsultan arsitektur tidak lagi hanya memberikan layanan desain secara keseluruhan, tapi sekarang juga sudah cukup banyak konsultan yang mengkhususkan mengerjakan fasad itu. Jadi ada konsultan khusus melayani bagaimana merenovasi fasad. Lalu yang kedua, konsultan yang melayani bagaimana desain lighting bangunan itu bisa diupayakan dengan baik. Artinya bangunan yang dijadikan objek itu bisa diselesaikan lightingnya dengan sebuah desain lighting tertentu, sehingga misi dari si arsitek untuk memberikan atau menghadirkan suatu desain yang mempunyai satu karakteristik tertentu itu bisa tercapai. Nah, ini memang belum banyak ya baik owner dari bangunan itu yang merasa ini menjadi penting. Nah, dalam penelitian Mas Ronald ini barangkali karena objeknya adalah hotel ya, ini perlu konfirmasi, walaupun dalam hal ini bisa jadi bukan menjadi satu top masalah penelitian ya. Artinya ini bukan diabaikan, tapi bisa menjadi satu catatan begitu. Karena bagaimanapun sebuah hotel tentu ada hitungan ekonominya ya. Artinya kalau kemudian sistem lightingnya yang dibuat oleh Mas Rona tadi dengan sebagai suatu rekomendasi ya, agar karakter Art Deco-nya bisa lebih muncul dan sebagainya itu, apakah itu akan berpengaruh terhadap cash flow-nya manajemen misalnya begitu ya. Nah, artinya bahwa saya tidak mengatakan bahwa Mas Ronald harus meneliti sisi ekonominya, tapi paling enggak hal itu bisa menjadi satu catatan gitu supaya keinginan atau bukan keinginan, gagasan bagus untuk menghadirkan sebuah sistem lighting di sebuah objek hotel, dalam hal ini Hotel Preanger, itu juga ada pertimbangan ekonominya yang barangkali akan lebih seksama gitu untuk dijadikan suatu pertimbangan, sehingga ternyata nggak mahal juga kok misalkan begitu ya. Maka saya yakin pihak manajemen juga nggak keberatan kalau seandainya kemudian nanti mengundang Mas Ronald untuk mendesain sistem lightingnya misalkan begitu ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih kepada 4 presenter yang telah menghasilkan suatu hasil penelitian skripsi yang luar biasa, dan saya yakin sekali lagi bahwa temuan dari kalian semua ini telah memberikan suatu sumbangan yang luar biasa bagi ilmu arsitektur. Terima kasih, Mbak Krislia.